Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan berkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip. Dengar teliti, pasang telinga dengan baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Halo Fatan. Halo. Ya, silakan Fatan, nyalakan kamera Anda. Tanya lah, tanya lah. Fatan? Bentar. Ya, bentar. Tanya lah, Ya, Fatan, Anda ini Muslim atau bagaimana? Muslim? Muslim. Ya, Muslim. Ya, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Jangan merokok, Fatan. Fatan, jangan merokok. Oh, sorry. Ya, apa yang mau Anda sampaikan? Ini, mohon maaf sebelumnya. Kenapa kok situ selalu menghina Islam gitu, Pak? Menghinanya di mana coba? Kasih contoh di mana yang saya lakukan merupakan penghinaan terhadap Islam, silakan. Ya, di situ kan ada saya lihat itu kan cerita dalam Nabi. Menghinanya, Bang, menghinanya di mana? Aduh. Menghinanya itu di mana, Bang? Muhammad menikahi anak di bawah umur 6 atau 7 tahun. Di mana saya menghinanya? Kalau itu saya rasa bukan menghina, bukan menikahi itu. Baik, saya suruh Anda baca ya. Makanya Bang, makanya saya bilang alasan Anda Islam itu Bang, karena Anda nggak ngerti itu agama Islam. Kalau Anda mau belajar agama Islam, besok pagi Anda udah nggak percaya lagi sama agama Islam. Kalau di situ mengatakan saya tidak mengerti dengan agama Islam, berarti saya bukan Islam. Sekarang kalau Anda paham dengan Anda cerita itu agama Islam apa karena Islam? Anda, tenang Bang, tenang ya, tenang. Anda Ya. itu Islam karena Anda tidak pernah mempelajari agama Islam itu apa. Makanya Anda Islam. Kalau saya boleh tanya, kalau di situ bisa mengatakan saya tidak belajar agama Islam. Sekarang saya mau tanya apa itu Tadi Islam? barusan, baik, saya buktikan. Tadi barusan Anda katakan tidak menikahi Aisyah kan? Betul Ya. nggak? Ya. Nih, saya tunjukkan hadisnya. Kalau saya katakan itu bukan menikahi itu. Oke, bukan menikahi. Baik. Nih ya. Ini mengenai hadis yang menceritakan tentang Aisyah dan Muhammad. Coba bacakan. Aku. Nggak nampak nih, kurang jelas. Baik, Ya. saya perbesar. Ya, di Aku. situ aja yang bacanya. Ya. Kalau saya yang baca, nanti saya lagi yang ngerti agama Islam, Bang. Yo, aku. Jangan lari, Bang. Jangan lari. Ya, Aku. enggak lari nih. Oke, aku. Dinikahkan? Nah, dinikahi, Bang. oleh Nabi. Dinikahi. Tadi Anda bilang nggak menikah. Ya, abang jangan salah tafsiran dari bahasa di situ, Bang. Dinikahi berarti apa? Dinikahi itu banyak, Bang. Luas, dalam arti kata dinikah itu luas. Harus belajar nahu sorob dulu berarti ini ya. Harus belajar nahu sorob, mantek, balakoh itu ya. Harus belajar itu dulu ya. Bukan masalah nasorobnya. Ya sudah, coba. Abang juga harus ngerti Gini bahasa aja, di situ. saya baca dulu ya, saya baca dulu ya. Gini, umat muslim kan malas membaca, jadi saya bacakan. Aku dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah dan kami tinggal di Bani Harits bin Kharaj. Lalu aku menderita sakit sehingga rambutku rontok. Kemudian banyak lagi. Lalu ibuku Ummu Ruman mendatangiku dan seterusnya. Ini panjang nih hadisnya nih. Ya, sekarang saya mau tanya, Bang. Jangan merokok terus, Bang. Coba. Saya kalau enggak berokok ini enggak bisa nih, Bang. Iya, pantesan akal Anda tertutup Karena nikotin. Karena saya sambil ngopi juga ini. Baik, Jadi saya biar balik kita kamera enak saya. sharingnya gitu, Bang. Saya balik kamera saya. Tapi Anda bagus lah. Sekarang saya mau diskusinya. tanya, Bang. Gini, Bang. Enggak, Ya, sebentar sekarang saya tanya. saya mau tanya. Tadi kan Anda bilang Ya. tidak dinikahi. Ya. Ternyata ketika baca hadisnya dinikahi, betul? Ya. Nah, ketika Sekarang saya kita balik katakan lagi, Muhammad Bang. menikahi anak di bawah umur, menikahi anak kecil, terus kenapa Anda bilang saya itu menghina?
Gimana? Ketika saya mengatakan bahwa Muhammad menikahi anak di bawah umur, di manakah saya menghina? Saya cuma meluruskan, Bang. Oke, yang mana yang mau diluruskan? Yang menikahi anak di bawah Masalah umur itu? dinikahi itu tadi. Ya, Terus itu bukan dinikahi? tadi. Masalah tadi dinikahi Nabi. Terus Ya? bukan dinikahi tadi? Ya. Itu bukan dinikahi. Kalau Terus menurut diapain? saya. Sekarang saya mau tanya sama Bang. Sebentar dulu, diapain? Pada Itu zaman- dikonfirmasi dulu. Anda kan bilang bukan Ya. dinikahi, lalu diapain? Diselamatkan itu. Bukan Diselamat. dinikahi itu. Diselamatkan Kalau dari dinikahi apa? berarti ditiduri. Diselamatkan dari apa? Diselamatkan daripada zaman-zaman jahiliyah. Kalau abang mau tahu, mau ngerti, mau Dari zaman paham. jahiliyah. Makanya gini bang, saya cuma pesan satu begini. Kalau Anda mau belajar agama Islam dalam satu malam saja, percaya omongan saya, pegang omongan saya, keesokan paginya Anda akan bungkus itu hadis, bungkus Al-Quran, telepon tukang loak. Halo Pak, datang ke rumah saya, tolong angkut buku-buku ini, bawa pergi dari rumah saya. Itu yang akan Anda lakukan Abang kalau itu Anda mau menghina. belajar. Abang di satu sisi itu sudah menghina, dibungkus. Loh, kok menghina? Kalau kami tidak ada cerita itu dibungkus. Buktinya Anda Itu tidak kami menerimanya. pelajari. Sebentar, setelah Anda saya Loh, saya tunjukkan tidak- hadisnya, sekarang Anda tidak saya mau mempercayainya kan? Sekarang saya mau tanya, itu dibuat dari siapa itu? Dibuat dari siapa? Hadis itu dibuat dari siapa? Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Oh. Nggak bisa Siapa dipercaya. itu Bukhari? Itu dipalsukan dulu. Itu siapa? Nah, makanya betul yang saya bilang, ketika Anda pelajari, pasti akan Anda buang kan dari rumah kan? Itu bukan Buktinya Anda dibuat. sudah marah-marahin Bukhari, Anda sudah marah-marahin Sahih Muslim kan? Angkat kepala lo. Kalau abang berani, abang duduk di sini. Datang ke Pontianak. Kalau abang biar abang ngerti, biar abang paham. Bedanya apa kalau ngomong di sini dengan ngomong di Pontianak? Itu hadis dibuat dijiplak dengan orang-orang pintar. Berarti perlu dibuang dari rumah orang Islam kan? Oh, enggak perlu dibuang. Terus buat apa kalau Dipelajari begitu? ya boleh. Diapain? Buat Hanya apa? dipelajari orang-orang yang kurang penafsirannya, yang kurang paham, Bang. Berarti Maka isi saya hadis di sini, ini benar maka atau saya salah? katakan, saya luruskan. Hah? Berarti hadis ini benar atau salah? Gimana? Kalau saya, menurut saya itu salah di situ. Ah, Bahasanya di situ itu karena Kalau salah saya- berarti kalau saya oke. mengatakan di situ, Kalau salah Nabi isinya, menyelamatkan. tenang. Kalau isinya salah, untuk apa ada di rumah? Cukup hanya dipelajari. Kalau menurut saya. Berarti menyesatkan nggak buku ini? Wah, dia tidak menyesatkan, cuman mempelajari itu boleh, kita mengetahui. Udah saya bilang teman-teman. Kita kaji. Mustahil seseorang itu waras di detik yang sama dia percaya kepada itu. Aduh. Udahlah Bang ya. Saya memberi saran kepada Anda. Suatu saat nanti ketika Anda mendalaminya, pasti nanti akan Anda bungkus itu buku karena isinya salah. Anda bungkus, jangan sampai ini nanti dibaca oleh anak saya. Maka lebih baik sekarang juga saya suruh tukang loak untuk mengangkatnya dari rumah. Oke? Selamat malam Kalau ya. bagi Saya abang turunkan sih ya. oke, tidak jadi masalah. Enggak, Ya, kalau saya bagi turunkan abang dulu, sih Bang. boleh. Anda malu-malu. Anda sudah mengatakan buku itu salah. Kalau salah untuk apa ada di rumah Anda? Makanya sesegeralah panggil tukang loak. Saya itu kalau ngomong teman-teman, bukan asal-asal saya bicarakan. Cuman dia masih malu. Dia sudah tahu buku itu salah. Dia sudah tahu buku itu nggak benar informasinya. Dia sudah akui itu. Cuman dia malu mau menyingkirkan buku itu dari rumahnya. Oke, kita kasih naik ada Zaki. Zaki. Ya, Zaki. Ya. Ya, silakan Edis. Zaki, nyalakan kamera Zaki. Sebentar, Edis. Zaki, saya ini dibilangin oleh beberapa muslim yang datang ke sini, sebagian ya. Sebagian ada yang mendukung saya, sebagian mengatakan kamu ini memfitnah. Katanya. Terus? Karena saya bilang, kalau kamu mempelajari Al-Quran dan hadis secara sungguh-sungguh, pasti nanti kamu akan panggil tukang loak untuk membawa buku-buku itu bersama mereka. Karena saya bilang begitu, dia marah sama saya. Dibilang katanya saya bahasanya memfitnah. Padahal dia sendiri sudah menolak buku itu. Tadi kamu nyimak lah kan ya. Gini, menurut kamu benar nggak Muhammad nikahin anak di bawah umur? Benar. Benar. Menurut dia tidak benar. Pacik tadi ya? Ya, yang naik tadi. Yang katanya dari Pontianak. Katanya suruh saya ke Pontianak biar katanya ada jawabannya. Saya heran loh dengan orang-orang ini.
di sini sama di Pontianak itu memang beda gitu mulutnya. Sama, otaknya juga tetap sama, gitu-gitu juga. Coba, yang mau saya tanyakan sama kamu Zaki. Benar atau tak salah? Muhammad menikahi anak umur 6 tahun. Di dalam hadis Bukhari Muslim ya benar. Benar. Berarti benar tidak Muhammad itu pelaku orang yang mengawini anak di bawah umur? Waktu zaman itu tidak, Edis. Nah, benar, tidak benar, benar, tidak. Tidak benar, benar, tidak benar, benar. Makanya saya bilang teman-teman, siapin dekolgen kalau ngomong sama orang muslim. Tapi itu kan nggak Aduh, Bang. Makanya saya bilang, Bang, kalau kamu mau jujur terhadap dirimu sendiri, percayalah sama saya, Bang. Ketika kamu membuka hatimu, kamu buka akal pikiranmu, kamu buka akal sehatmu untuk mempelajari Al-Quran dan mempelajari hadis itu, Bang. Percaya, pegang omongan saya. Tidak lama lagi Anda akan memanggil tukang loak untuk membawa buku-buku itu bersama dengan tukang loak agar dibawa keluar dari rumahmu. Pegang omongan saya, nggak percaya Anda. seperti itu, Edis. Itu nggak baik itu. Loh, Kita nggak boleh. buktinya banyak orang tidak percaya. Gimana? Seperti itu, Edis. Kita dalam agama ini ada toleransinya. Nggak Oke, boleh sekarang saya tanya kepada kamu. Menurut kitab-kitab hadis, boleh nggak kamu berteman dengan orang non-muslim? berteman boleh. Nih, makanya saya bilang mereka ini harus membuang buku. Karena yang di buku sama yang diomongin beda. Saya tunjukkan ya. Berteman tidak ada larangan, berteman. Baik. Tidak ada larangan katanya. Itulah artinya toleransi. Ini sungguh nekat yang nyata memang mereka. Saya bacakan Zaki sama kamu ya Zaki ya. Aduh Zaki. Nih. Coba kamu yang baca ya. Itu hadis apa itu sekarang? Hadis yang perlu kamu buang bersama dengan tukang loak. Hadis itu ada yang palsu, ada yang tidak. Hadis itu ada Baik. rekayasa, ada yang tidak. Oke nih. Coba. Jangan semua hadis Oke, coba kami yang baca. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad, Ibnu Hibban, Sohih nih, Sohih. Ini hadis ini, nih coba. Dari Abu Sa'id, dari Nabi. Coba baca lanjut. Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin dan janganlah memakan makanan kecuali orang yang bertakwa. Benar itu. Ah, tadi kamu bilang boleh nggak berteman dengan orang selain yang mukmin? Berteman boleh, tapi iman jangan diikuti. Makanan Coba kamu baca. Janganlah engkau berteman. Aduh. Coba. Tapi kita nggak boleh makan, Edis. Zaki, janganlah engkau berteman, betul? Kecuali Dengan orang mukmin. Oke, berarti boleh nggak berteman dengan orang Kristen? Boleh. Sudah saya bilang. Ini loh, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin. Berarti selain yang mukmin kamu nggak boleh berteman. Aduh, teman-teman, kasihanilah saya, kirimlah kepada saya bodrek dan dekolgen. Bang, saya itu tidak berlebihan ketika mengatakan kalau Anda sungguh-sungguh mempelajari agama Islam, kitab-kitab ini nanti akan Anda buang untuk jadi bungkus pecel. Karena kamu tidak percaya, karena itu bertentangan dengan hati nuranimu, Bang. Bang Zaki, saya percaya, Bang. Saya percaya Anda ini orang baik. Pegang omongan saya. Kalau kita bertetangga, saya akan jadikan Anda teman saya dekat. Dari cara saya ngomong dengan Anda, dari cara kita berkomunikasi, saya suka Anda jadi teman saya. Saya ajak Anda main, ayo mancing bro, ayo kesini bro, ayo kesini, jalan bro, kesana bro, ayo makan yuk. Pasti saya ajakin. Karena saya lihat saja secara sepintas, ini orang enak diajak berteman. Nah makanya itu bertentangan dengan akal pikiranmu kan? Bertentangan hadis itu. Ya, kalau berteman boleh, dalam hadis itu. Dalam hadis itu dibilang jangan berteman, Zaki, jangan. Ya, betul. Benar itu, tapi kan tafsirnya ada lagi di situ, Mas Edis. Tafsirnya lagi. Kalau berteman kepada siapa aja kita boleh, itulah gunanya toleransi. Tapi Jaki, kalau kita mengikuti makanya saya itu, bilang kita Jaki, harus- saya itu tidak berlebihan loh mengatakan. Sesungguhnya akal dan hatimu menolak buku itu. Ya kan? Makanya sekarang pasti kalau ada buku-buku semacam itu di rumah Anda, pasti akan Anda buang, betul? Islam ini mengajar baik, Mas Edis. Islam ini mengajar baik untuk semua masyarakat, walaupun Kristen, Hindu, walaupun Cina, kita boleh berteman sama siapa aja. Islam ini mengajari baik tentang sosial. Tadi Mas Edis di situ cepat menyimpulkan kenapa saya bilang seperti itu. Di situ artinya kita tidak boleh mengikuti iman orang Kristen ataupun Yahudi ataupun siapapun itu selain dari Islam.
Dan satu hal lagi, kita tidak boleh memakan babi ataupun anjing, itu yang diharamkan oleh agama Islam. Seperti itu Mas Edis. Bang. Kamu berteman saya sama Anda, Bang. saya boleh berteman. Bang, bukan makanannya orang Kristen yang dilarang Anda makan. Makanan Anda yang dilarang dimakan orang non-Muslim. Mana? Ada itu. Saya balikin lagi ya, saya balikin lagi. Oke. Bang, makanya jangan saya yang baca. Gantian dong. Coba Anda gantian yang baca, yuk. Oke. Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah memakan. Kan betul kan? Janganlah memakan kecuali orang yang bertakwa. Coba baca lagi yang benar, baca lagi yang benar. Janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, berarti dilarang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Contoh. Saya tetanggamu nih, Saya mampir. Bro, Zaki. Apa, Dis? Ya. Gua mau masuk, Bro. Ada makanan apa, Bro? Ada kambing, ada ayam gitu. Kamu teringat hadis ini? Hei, Zaki. Janganlah memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Jadi makananmu itu tidak boleh dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Kadang-kadang saya lucu lah, Mas Edis ini sebenarnya orang pintar, tapi Mas Edis ini cepat menyimpulkan dari awal. Saya berdebat sama Mas Edis, cepat menyimpulkan. Janganlah memakan makananmu kecuali orang bertakwa. Contoh, saya kasih contoh begini. Saya punya motor. Janganlah memakai motormu selain yang punya SIM. Berarti motor saya boleh nggak dipakai sama yang nggak punya SIM? Nggak boleh. Nggak boleh. Hadis ini mengatakan, janganlah memakan makananmu kecuali orang bertakwa. Saya tanya, saya orang bertakwa nggak? Tidak. Nggak. Boleh nggak saya memakan makananmu? Berarti? Nggak boleh. Nah iya. Makanya menjadi seorang muslim artinya Anda itu tidak boleh memberikan makanan Anda kecuali kepada sesama muslim. Misal, Anda punya tetangga Kristen. Dia kelaparan, tidak punya makanan, kesusahan hidupnya. Nggak boleh kamu kasih dia makan. Lu nggak percaya, makanya saya bilang, Bang, kalau Anda belajar agama Islam secara mendalam, percayalah, Anda akan mencari tukang loak untuk mengangkut buku-buku itu dari rumahmu. Mas Edis, kalau Mas Edis paham tentang Islam ini indah, Mas Edis. Sangat indah. Indah dari mana, Zaki? Sungguh nekat yang nyata Anda ini. Tapi Mas Edis itu cepat menyimpulkan soal hadis itu, cepat kali menyimpulkan tentang kejelekannya saja. Bang, saya hanya menyatakan hadis itu apa adanya loh. Jangan berteman kecuali dengan orang mukmin. Benar. Contoh, kamu jangan berjalan kecuali dengan pria. Berarti saya boleh nggak berjalan dengan wanita? Tidak boleh kalau nggak. Hadis ini mengatakan kamu jangan berteman kecuali dengan orang mukmin. Berarti boleh nggak berteman dengan non muslim? Meninggal dunia. Susah jelasin sama Mas Edis. Ya susah karena susah menipu diri sendiri. Saya bilang Islam ini indah, Mas Edis. Mas Edis jangan suka menyimpulkan, nggak baik. Indahnya Islam itu adalah kalau mengucapkan syahadat masuk surga walaupun berzina, walaupun mencuri. Tapi itu dicuci dulu di neraka. Boleh. Tapi dicuci di neraka, nggak ada dicuci di neraka, Zaki. Oke lah Zaki, saya undang dulu muslim yang lain ya. Saya berharap itu aja lah harapan saya sama kamu. Coba sediakanlah waktumu untuk mendalami agama Islam. Setelah kamu mendalami agama Islam, pegang omongan saya itu. Pasti kamu akan segera membungkus hadis dan Qur'anmu itu supaya segera dibawa keluar dari rumahmu. Oke? Tobat Mas Edis, tobat. Nah, suruh saya tobat katanya. Kamu yang harus bertobat, Zaki. Mas Edis ngomong kan, tadi Mas Edis ngomong. Boleh berzina, boleh segala macam, nanti masuk surga juga. Tapi itu kita dicuci dulu di neraka. Nggak ada bilang dicuci di neraka hadisnya. Aduh, saya tunjukkan lagi ya dalilnya ya. Perhatikan. Aduh. Perhatikan. Saya bacakan hadisnya. Coba Mas Edis baca. Islam tuh indah, Mas Edis. Kalau Mas Edis masuk Islam, pasti bersih, Mas Edis. Sungguh nekat yang nyata memang dia ini ya, teman-teman ya. Aduh.
Sekali-kali Nih, saya dilepas. tampilkan hadisnya lagi nih. Katanya dicuci di neraka, nggak ada. Justru kalimat syahadat itu adalah jalan pintas tanpa dicuci di neraka. Nih, saya lagi yang baca biar saya aja yang ngerti Al-Quran, yang ngerti agama Islam. Saya baca apa Mas Edis? Ya, silakan. Anda yang baca, yuk. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Langsung Nabi saja bin- isinya, yuk. Telah bersabda. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru saja datang kepadaku utusan dari Rabbku, lalu mengabarkan kepadaku atau beliau bersabda, telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan sekalipun dia berzina atau mencuri, beliau menjawab ya sekalipun dan berzina atau mencuri, benar. Ya, Benar. jadi Benar. asal dia, yang penting dia tidak menyekutukan Allah, mau dia berzina kek, mau dia mencuri masuk surga, betul? Benar Mas Edis, benar. Oke, Tadi di mana benar. dicucinya? Tapi itu ada tafsir lagi Mas Edis. Tafsir itu kan bukan hadis. Hadisnya kan ini. Iya, tapi itu ditafsir lagi Mas Edis sama para ulama, itu ditafsir lagi, itu kita Oh, berarti Muhammad kurang lengkap. Berarti kurang lengkap di sini Muhammad. bukan kurang lengkap, tapi ada tafsiran lagi loh, saya ngerti maksud saya. Tafsir lagi. Jadi apapun bunyi hadisnya harus dipelintir oleh mereka. Makanya saya bilang, Zaki, kalau kamu mau jujur Zaki, percayalah kepadaku Zaki. Dengan segera Anda akan membungkus kitab-kitab hadis ini dan membuangnya ke tong sampah. Aduh Zaki. Ada tafsirnya lagi. Kita dicuci lagi di neraka, digiling di neraka, habis dosa kita barulah dimasuki ke dalam surga. Itu juga ada hadis lagi saya. Tapi Hadis saya tambahan. Makanya teman-teman, selain mereka tidak percaya bahwa Al-Quran itu lengkap, mereka pun akan menambah-nambahi isi hadis. tidak menambahi Mas Edis, itu ada tafsiran lagi. Di situ ada tafsiran lagi. Berarti enak kali lah umat Islam ini berzina, berdosa, mencuri segala macam kita. Loh iya, memang enak. Justru itulah indahnya agama Islam. Nih, ini saya putarkan lagi nih sampai kalian bosan. Dengar nih, dengar. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Masuk surga. Sudah saya katakan masuk surga. Itu ada kelanjutannya lagi. Aduh. Kelanjutannya di karang-karang sendiri. Saya cek hadisnya nggak ada, di obok-obok di neraka dulu nggak ada. Itu tafsiran. Iya, artinya itu tambahan, bukan perkataan Muhammad. Muhammad tidak pernah mengatakan cuman disiksa dulu di neraka. Nggak ada, Muhammad nggak ngomong gitu. Yang ngomong gitu adalah para pengarang tafsir. Saya kan nggak bahas pengarang tafsir, saya bahas perkataan Muhammad, murni perkataan Muhammad, tanpa tambahan, tanpa editing. Jadi masih sepotong itu, Ustaz Muhammad itu. Karena bagian yang mengatakan cuman diobok-obok di neraka dulu bukan perkataan Muhammad tapi perkataan Abdul Somad. Sejak kapan Abdul Somad ada di hadis? Sejak kapan Abdul Somad ada di dalam riwayat Bukhari? Kan dia nggak ada. Saya hanya mengutip perkataan Muhammad saja. Itu kan tafsiran saya bilang. Iya, tafsiran bukan perkataan Muhammad kan? Bukan. Iya, kenapa harus saya ikuti? Saya kan mengutip perkataan Muhammad. Saya bukan mengutip perkataan para penafsir Al-Quran, penafsir hadis, gitu. Ya udahlah Mas Edis, nanti kita lanjut. Ya udah, lanjut lagi. Pokoknya ingat pesan saya Zaki ya. Kalau kamu mendalami agama Islam sungguh-sungguh, pasti nanti kamu akan segera membungkus buku-buku yang seperti tadi itu untuk segera dibawa keluar dari rumahmu. Oke? Jadi, saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari kekikiran, kekufuran, kepakiran, kekafiran. Bang, saya itu wajib kafir kepada nabi-nabian dan juga kepada Tuhan-Tuhanan. Nanti kalau saya bahas nanti tentang Yesus, Mas Edis. Oke lah, Bang Zaki, kita beri kesempatan dulu kepada muslim yang lain ya. Oke, saya turunkan. Berat memang mereka mengakui kenyataan itu ya saudara-saudara. Makanya saya bilang teman-teman, tolong bantu saya ketika saya diskusi dengan mereka itu, siapkan obat sakit kepala. Dekolgen atau Paramek biar menurunkan tensi kepala yang pening. Nah.
Oke, sebelum kita lanjutkan ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, waspada ya teman-teman ya. Banyak akun-akun Edis TV palsu, banyak sudah jadi korban. Dan ketika mereka jadi korban, saya jadi salah sasarannya. Saya itu tadi nggak bisa tidur, saya itu kurang tidur teman-teman hari ini. Karena saya itu dikirimi pesan, ya kan? Kenapa kamu, Bang, kenapa kamu lari dari saya? Kenapa kamu kok tega? Kenapa kamu blokir saya? Siapa kan? Siapa ini orang kok ngomong begitu? Anda bicara apa sih? Anda ini kenapa? Saya bilang begitu. Jangan pura-pura nggak kenal ya, kata dia. Tega Anda menipu saya ya. Bagaimana mungkin seorang apologet yang saya sangat dambakan, seorang apologet yang sangat saya cintai, seorang apologet yang jadi panutan orang Kristen, Anda menipu saya seperti ini. Menipu bagaimana? Kamu setelah saya kirimin duit 300.000 ya, kamu menghilang dari saya. Ini orang siapa? Saya tanyalah, Anda kirimnya ke siapa? Ini Edis TV katanya. Nih, anunya katanya. Buset dah, ternyata Edis TV palsu. Jadi teman-teman, saya berharap sekali lagi teman-teman, saya itu nggak bisa tidur karena apa? Saya kasihan dengan orang-orang yang dia itu udah ngefans sama saya, kemudian dia udah suka dengan channel siaran saya, kemudian dia ternyata dikerjain sama Edis TV palsu dan dia mengarahkan itu ke saya. Itu yang saya nggak terima banget. Saya merasa kok ada gitu ya orang zaman tahun 2025 masih saja mudah dibohongi. Ada itu orangnya ada, teman-teman. Setelah punya telusur, dia itu ditipu oleh Edis TV palsu. Jadi teman-teman kalau kalian klik Edis TV, itu ada 160 lebih akun palsu Edis TV. Ya. Salah satu pemilik Edis TV palsu itu namanya adalah Jibril Maulana. Itulah yang nipu dia itu, Jibril Maulana itu. Ya kan? Dia kasih tahu sama saya, namanya Jibril Maulana katanya. Kamulah Jibril Maulana itu yang sebenarnya. Buset. Ya, pura-pura kamu katanya. Waduh. Ngeri, saudara-saudara, ngeri. Iya. Makanya teman-teman, pastikan kalian memfollow akun saya yang asli ya, teman-teman ya. Akun saya yang asli yang kalian ikuti. Ada banyak sekali akun-akun palsu, waspada ya, teman-teman ya. Ini tahun 2025 loh. Dulu zaman-zaman Facebook zaman-zaman keluar Facebook. Kalian tahu nggak? Betapa banyaknya perempuan-perempuan yang dikibul-kibulin seperti itu. Masih ada zaman sekarang itu loh, saya gemesnya itu di situ loh. Saya tuh gregetan begitu, masih ada tahun 2025 orang dikibulin dengan foto profil. Masih ada zaman sekarang, makanya aduh, yang saya sesalkan, yang membuat saya nggak bisa tidur, kenapa masih ada orang yang begitu lugu dan mohon maaf ya kalau bahasa saya agak sedikit keras, begitu dungunya begitu. Masa iya ada orang, misalnya nih, ada Facebook, mukanya muka suamimu. Terus Anda langsung percaya itu suamimu? Misalnya ada akun Facebook atau akun apalah terserah, mukanya wakil presiden. Masa Anda langsung percaya itu wakil presiden sungguhan? Kalau foto kan tinggal ngambil doang, kalau foto mah. Gimana sih Anda ini ya? Udah tahun 2025 loh, tahun 2025 ini netizen. Masih aja ada orang ketipu yang kayak begitu. Aduh, yang saya nggak anu ya teman-teman ya. Selama ini kan saya cuekin kan, karena saya merasa orang-orang udah cerdas. Selama ini saya cuekin akun-akun palsu, apa itu saya cuekin aja. Karena saya merasa netizen tuh cerdas, dia mampu membedakan gitu loh. Ternyata masih ada. Ya. Nah teman-teman sekalian, kita ada program ya teman-teman ya untuk mendirikan rumah apologet. Sekali lagi teman-teman, kalau kalian mau mensupport saya, mensupport pendirian rumah apologet itu pastikan nggak salah sasaran. Ya, pastikan tidak salah sasaran. Ketika Anda ingin berkolekte, nanti kan Anda ketik itu nomor saya tuh. Munculnya nama itu harus Edis. Edis nanti ada lanjutannya karena saya itu ada nama belakang saya. Kalau bukan itu berarti palsu. Begitu ya teman-teman ya. Bagi teman-teman atau berkolekte begitu ya. Atau berkolekte begitu ya. Entah Jibril, entah Udin, entah siapa itu berarti bukan saya. Ya, harus namanya nama saya. Nama saya.
Nggak apa-apa, biar jelas. Ya, Tresia nyalakan kamera. Saya sampai gemetar. Ya, silakan Tresia nyalakan kamera. Sebentar. Ya. Tadi kan kamu telepon saya kan, saya sudah buka kamera, saya sudah tunjukkan wajah saya, masih kamu bilang ini berarti palsu. Di situ saya yang sebenarnya, aduh, kayak agak gregetan gitu loh. Coba silakan nyalakan kamera. Jangan nyalain kamera, toh, Bang. Udah Nggak tidur apa, ini. kenapa? Nanti daripada dibilang palsu-palsu lagi. Ya, Tresia, gini, saya itu gini, kalau saya sudah luapkan begitu, saya nggak nyimpan-nyimpan dalam hati, gitu Tresia. Gini Tresia, Iya. saya senang, saya mengapresiasi sekali kamu support saya, begitu ya. Kamu kan support saya, mengirim saya, terus kamu kasih bukti risitnya kan? Betul? Betul. Oke, di bukti risit itu tertulis nama Tresia pengirimnya, betul? Ya, betul. Betul. Terus saya tunjukkan, Gini. pada jam yang sama, itu yang ngirim bukan Tresia, tetapi seorang laki-laki namanya, betul? Coba jelaskan bagaimana itu terjadi, coba. Gini, kan kemarin kan saya sudah bilang abang, yang ngirim itu kan ponakan saya. Lah saya itu lupa, ternyata yang diterangin Tresia SBY itu di apa namanya? Nggak mungkin. Di keterangan gitu loh. Kan yang ngirim kan ponakan saya gitu loh, Bang. Iya, tetapi kan pengirimnya itu tadi kan Tresia. bukan pengirimnya Tresia, itu di keterangannya Tresia SBY itu. Yang pengirimnya itu adiknya ponakan saya itu. Nanti itu kan WA-nya sudah dikirim ke saya, WA sama saya. Nanti ada nama saya itu yang tertera 500 itu abang klik, nanti itu ada muncul keterangan itu. Ya, makanya kan saya tanya sama Kak Tresia. Kak Tresia. Saya yang salah. Iya, Kak Tresia kan bilang sama saya, Bang, saya ada loh Bang, transfer begini. Oh, kapan Kak? Karena saya nggak merasa ada orang namanya Tresia. Karena yang ini tuh saya lihat gitu loh. Kalau ada orang yang kirim support rumah vlog itu saya lihat. Gitu. Nggak ada nama Tresia, betul? Kakak bilang pengirimnya Tresia, betul? Ya betul. Saya ngomongnya salah. Nggak salah, karena kan bilang pengirimnya Tresia, betul? Betul, maksudnya Betul, saya makanya yang nggak ada ngomong ke Tresia abang jam itu, segitu nggak ada Tresia. Saya yang betul, soalnya saya nyuruh. Baik, ponakan jadi dengan saya adanya gitu. ini saya mengkonfirmasi bahwa saya tidak pernah terima dari Iya. Tresia, betul? Betul. Betul. Terus nanti itu kan sudah WA-nya ponakan saya udah saya kirim ke abang, nanti itu diklik aja. Itu ada tulisannya keterangan ada Tresia SBY gitu. Iya, tetapi yang membuat Soalnya saya minta itu, tolong ponakan gitu. iya, jadi tapi ya sudahlah, sudah clear. Saya mengucapkan terima kasih. Ya. Kalau misalnya Anda mensupport saya ucapkan terima kasih banyak ya, Kak Tresia ya. Sama-sama. Tapi yang saya juga minta bingung, maaf atas kesalahan ngomongnya. Ya. ya, betul. gini nggak masalah itu. Tapi yang saya cuma Jadi- bingung jadi- dan saya nggak jadi nanti- masuk akal saya, pengirimnya di situ Tresia, sampai saya kok jadi laki-laki. Nah itu yang saya bingung itu. Karena itu bagi saya sesuatu yang aneh gitu. Ya, betul, betul. Gitu. Betul, abang nggak salah. Saya yang salah ngomong. Oke, hanya itu. Jadi gini kan sudah clear. Jadi Ya. gini kan sudah clear. Abang juga tahu, aku juga udah tahu. Jadi nanti Ya. kedepannya saya sudah percaya gitu loh. Ya, ya mohon maaf ya kalau saya agak sedikit emosional ketika Anda telepon saya dibilang ini akun palsu, aduh edis palsu. Ya bukan palsu, sudah asli lah. Kan saya udah nyalakan wajah saya, sudah saya nyalakan kamera saya. Ya. Jadi saya agak sedikit emosional ketika Kak Tresia memaksa saya mengakui saya menerima dari Tresia. Nggak pernah saya terima dari Tresia. Saya terimanya dari orang lain, bukan Tresia. Begitu. Nanti biar abang juga tahu, nanti diklik ya itu pengirimannya itu, terus diklik nanti itu ada nama saya itu. Oke. Nggak ada. Keterangannya itu loh. Nggak ada, saya cek kok. Saya cek. Keterangannya Nggak ada Tresia di situ. itu WA-nya itu ponakan saya sama saya udah saya kirim ke abang. Nanti tolong di itu. Oke, tapi saya hargailah Nanti niat diklik lagi, atau nanti. ya, saya sangat mengapresiasi, saya sangat sangat menghormati apa yang Ibu lakukan kepada saya. Saya sangat berterima kasih lah gitu. Baik, Ya, hanya itu sama-sama. saja ya, Saya Kak Tresia juga, ya. Niatnya tulus. Saya Ya, niatnya tulus. saya jadi sangat makanya saya sangat pengen bersuka tahu. cita Ya. atas ketulusan, atas kebaikan Ibu. Amin. Oke. Oke. Begitu saja ya. Terima kasih Abang Edis TV. Baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Terima kasih juga Kak Tresia ya, saya Baik. turunkan ya. Oke, Ya. baik. Ya itu ya teman-teman. Akhirnya seharian saya itu nggak tenang. Teman-teman. Iya, karena ada orang Kristen. Saya nggak tenang karena yang ngomong itu orang Kristen begitu loh. Orang Kristen mengatakan memaksa saya suruh mengakui menerima dari Tresia. Ya nggak ada kota dari Tresia mana.
Makanya hati saya itu nggak tenang begitu. Kalau saya itu teman-teman, kalau support dari kalian, itu saya pegang teguh amanah dari kalian teman-teman. Kan saya bilang, di sini saya ingin mendirikan rumah apologet. Kepada teman-teman yang mensupport, saya pegang amanah kalian itu dan saya tujukan peruntukannya. Apa yang kalian supportkan kepada saya itu, saya tempatkan kepada peruntukannya. Begitu. Tidak saya salah gunakan, tidak saya gunakan untuk yang lain, saya gunakan untuk yang seperti yang saya katakan untuk apa itu saya galang. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya akhirnya kurang tidur, jadi saya istirahat cuma 2 jam saja gara-gara itu. Dan saya sedang memikirkan bagaimana caranya supaya Lukman 1 2 3 4. Lukman. Iya, Lukman. Yo, Silakan nyalakan kamera Anda. Kita mulai diskusi kembali ya. Sekedar pengumuman kepada Edis TV palsu ya teman-teman ya. Ya, gimana Bang Lukman? Halo, Muslim atau Kristen? saya Islam dari Aceh saya. Islam dari Aceh. Ya, gimana Bang? Apa yang mau Anda sampaikan Bang? Nah, Bang Edi, saya mau bertanya. Aduh ini nanti bentar dulu. Ini gimana nanti ngambilnya ini ya? Ambil apa? Ngambil rekamannya di mana ya? Gimana ya? Anda rekam layar saja. Yang nggak usah ntar aja. Enggak, saya sedikit saja. Ya, Gimana itu? sedikit saja mau bertanya kepada Bang Edis. Mm-mm. Sebelum ada Yesus, Tuhan Kristen siapa? Baik, baik. Sebelum Yesus dilahirkan, orang Kristen itu sebenarnya belum ada. Yang ada itu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi, oke. Nah, orang-orang Yahudi ini bertuhankan kepada Yehova. Nah, kemudian Yehova itu mengutus Mesiasnya atau anaknya kalau dalam bahasa Bible. Oke. Yang juga adalah Tuhan juga atau Tuhan sama itu. Bapa di surga itu Tuhan atau Tuhan sama. Oke. Nah, jadi saya banyak mendapatkan informasi, Bang, ketika ada masalah, lebih baik Abang meminta doa kepada Yesus katanya. Meminta doa kepada Yesus. Nah, karena Yesus Masalahnya itu di mana kalau pertama. berdoa kepada Yesus? Meminta kepada Yesus. Ya minta tolong katanya. Kalau ada masalah segala macam, minta tolong kepada Yesus katanya. Gimana itu ya? Baik. Kalau kita bicara dogma, kalau misalnya Muslim berdoa kepada Muhammad, meminta kepada Muhammad, ya Rasulullah, begitu berarti Ya. gimana? Ya, tapi gini Bang Edi, saya Bentar, mau- jangan standar ganda dulu. Kalau meminta kepada Yesus kamu permasalahkan, kan gitu. Ya, Bagaimana ya, dengan ya, Muslim jadi yang pertanyaan saya, ganti-gantian lah dulu ngomong Bang. Tenang, Iya. Bang. Tenang ya. Di dalam Bible, Yesus itu memiliki kuasa. Betul. Barang siapa 2-3 orang berkumpul, ya kan, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Yesus memiliki kuasa, Bang, di dalam iman kekristenan. Seperti di dalam iman Anda, Allah itu memiliki kuasa. Itu hal-hal yang bersifat dogmatis. Oke? Iya. Itu hal-hal yang bersifat iman.
Nah, yang menjadi pertanyaan saya kepada Anda, kenapa Anda mempermasalahkan ketika kami meminta kepada Yesus, tapi Anda tidak mempermasalahkan ketika Muslim meminta kepada Muhammad? Gini. Saya mendapatkan informasi. Yang punya masalah kan misalnya nih. Bukan saya permasalahkan kepada orang Kristen, enggak. Mereka berkata begini, Bang Lukman. Nah, dengarin baik-baik ya. Kita akan ngomongnya. Ini Anda ini. Tenang dulu Bang Lukman. Gini loh Bang Lukman, tenang ya. Tadi kan pertanyaan Anda, sebelum Yesus datang, siapa Tuhan orang Kristen? Yang Anda maksud Kristen itu, maksudnya pengikut Yesus begitu? Atau orang-orang Yahudi juga, atau bagaimana? Orang Kristen. Sebelum Yesus lahir, orang Kristen itu agamanya apa? Oke, apakah sebelum Yesus lahir orang Kristen sudah ada? Udahlah, itu orang-orang Yahudi itu, bukan orang Kristen. Baik, arti Kristen itu sendiri artinya adalah pengikut Yesus Kristus, Kristos atau Mesia, mesianik kalau orang bahasa ininya, pengikut Sang Mesias. Ya, cuman bertanya itu aja Bang Edis, karena banyak yang tanya kepada saya gitu kan. Kalau saya ada masalah, kamu minta bantuan kepada Yesus katanya. Nah, pertanyaan saya kepada Bang Edis, apakah benar Yesus itu menjadi juru selamat? Bang, jangan lompat-lompat dulu kemana-mana, Bang. Fokus dulu, Bang. Itu pertanyaannya itu aja. Pertanyaan Ya, itu itu di dalam kekristenan, itu sudah jelas-jelas Yesus itu juru selamat. Maksud saya fokus dulu ke sini. Kenapa kalian itu mempermasalahkan ketika orang Kristen meminta kepada Yesus? Seharusnya, Bang, jangan goyang-goyang, Bang. Jangan begini. Tenang. Tenang dulu. Gini. Pertanyaan saya, kan tadi saya berkata, ya. Oke, kata orang tuh kalau ada masalah minta pertolongan sama Yesus, katanya begitu. Oke, salahnya di mana? Iya, aku tanya nih sama Bang Edis. Kan sudah saya jawab tadi, karena Yesus di dalam iman kami, dia memiliki kuasa, dia memiliki kekuatan, dia memiliki kemampuan. Contohnya, misalnya di dalam Injil ada seorang buta yang datang kepada Yesus. Apa kata orang buta itu? Aku ingin melihat, katanya. Apa yang Yesus perbuat? Yesus melakukan apa yang dia mau. Nah, Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Bahkan Yesus di situ menyembuhkan orang yang kena kusta, orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan. Nah, artinya Yesus memiliki kuasa, kekuatan atau mujizat untuk melakukan itu. Makanya ketika orang Kristen meminta kepada Tuhan Yesus, saya meminta kepada Tuhan Yesus di dalam doa saya, itu sesuatu yang berdasar. Oke, nah sekarang saya tanya sama Anda. Sebentar. Ini saya tenang, biar saya selesaikan dulu. Saya bikin dulu poin saya. Saya bikin poin saya dulu. Nanti habis itu balik lagi ke Anda bertanya selanjutnya. Masalah juru selamat. Tenang dulu, tenang. 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 Ini saya jarang-jarang mau menjelaskan agama Kristen. Kenapa saya jarang-jarang mau menjelaskan agama Kristen kepada Muslim? Karena banyak Muslim ini kalau ditanya dan mereka bukan mau belajar. Makanya saya jarang membahas agama Kristen. Tenang dulu, biar saya selesaikan. Anda kan bertanya. Saya jawab dasar-dasarnya, betul. Ini aku tanya dulu, kan aku mendapatkan informasi. Ini dengarin pelan-pelan ya. Dengarin Bang Edis ya. Saya cuma bertanya satu saja, ya. Dengarin pelan-pelan. Ini kan menurut pertanyaan orang, kalau kau punya masalah katanya, kau mintalah pada Yesus. Karena ada contoh-contohnya di dalam Injil itu? Ya, ini contoh-contohnya di dalam Injil, orang-orang yang memiliki masalah kemudian datang kepada Yesus meminta supaya Yesus menyelesaikan masalahnya banyak. Misalnya bagaimana saudari-saudari Lazarus. Cuman pengen tanya saja. Saya menjelaskan, Anda nggak mau dengar. Belum juga ditanya. Dengarin dulu. Saya tidak mau lama-lama. Ya, kata orang, kalau kau punya masalah, ya minta tolong sama Yesus. Katanya begitu, karena Yesus juru selamat, betul? Betul. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana dia menyelamatkan dirinya, diri orang lain ya? Bagaimana dia menyelamatkan orang lain, sedangkan dia sendiri kalah sama tentara Romawi, begitu Bang Edis? Gimana itu ya? Kalau Yesus masih di kuburan seperti Muhammad, betul yang Anda bilang. Seandainya Yesus sampai sekarang di kuburan menjadi fosil, itu baru Anda mengatakan dia kalah begitu. Terus dia itu disalib itu bukannya kalah dari tentara Romawi, Bang Edis? Iya, tapi dia bangkit. Oh, bangkit. Oke, cuma itu aja Bang Edis. Boleh saya tanya sekarang? Cuma itu saja ingin bertanya karena mereka. Jadi sudah ada dasarnya ya? Oke, Bang Edis ya. Jadi sudah ada dasarnya, betul? Iya, makanya saya berpikir Bang Edis, mereka suruh minta bantuan sama Yesus.
Jadi saya berpikir, bagaimana dia membantu saya sedangkan dia saja kalah sama tentara Romawi, begitu loh. Makanya dia masih disalib. Bisa saya tanggapi? Ya itu aja sih pertanyaannya, nggak banyak-banyak. Oke, lalu bagaimana umat muslim berseru-seru kepada Muhammad sedangkan Muhammad kalah dengan wanita Yahudi? Nah, itu saya nggak tahu itu. Makanya saya bilang, tidak berlebihan saya mengatakan, seorang muslim masih muslim karena dia nggak ngerti agama Islam. Itu aja. Anda Islam betul? Anda tidak mengerti agama Islam betul? Oh, loh. Makanya tadi saya cuma Bang, saja sama Bang Edi. Anda muslim. Iya, saya muslim. Saya kan gara-gara makanya gini loh. Jangan panik begitu, Bang. Tarik napas dulu, tarik napas. Hembuskan. Itu doang. Pertanyaan saya cuma itu aja. Tarik napas lagi. Hembuskan. Nah, Udah tenang? Udah tenang? Cuma itu aja Bang Edi, nggak banyak-banyak gitu loh. Sudah tenang? Karena mereka berkata kepada saya, kan tadi saya sudah berkata kan? Marang panik ya kan teman-teman dia. kamu minta. Bang, kenapa sih Anda panik begitu? Tenang, tenang. Emang Bisa begitu tenang? aku, Bang Edi. Bisa tenang? Ya, Bisa memang tenang nggak? gitu aja. Ya, memang Bisa gitu tenang? cuma. Oke. Sudah bisa gantian saya bicara? Nggak, sampai di sini aja, saya cuma itu aja pertanyaannya. Baik, baik. Kalau takut ditanya tentang agama Islam, nggak apa-apa. Karena memang orang Ya, Islam yang lain takut saja. bahasa Cuman agamanya. saya ingin tahu Sudah? itu apa. Sudah selesai? Oke, selesai. Makasih Bang Edi. Kasih. Saya turunkan ya. Baik. Saya turunkan. Jadi teman-teman jangan heran kalau orang Islam takut ditanya agamanya. Memang begitu. Jadi inti pertanyaan dia itu kan begini. Kenapa kamu meminta kepada Yesus? Kalau Anda baca Injil, banyak orang yang datang kepada Yesus. Berbondong-bondong orang datang kepada Yesus. Meminta disembuhkan. Meminta pengajaran. Ya, banyak hal yang diminta kepada Yesus. Karena Yesus itu Immanuel. Ya, Allah yang beserta kita. Jadi Yesus itu adalah lambang kehadiran bahwa Allah di tengah-tengah umat manusia. Makanya di mana ada Yesus, di situ masalah itu berakhir. Maksudnya masalah-masalah umat manusia seperti kematian, kelumpuhan, apalagi buta dan lain sebagainya. Itu lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat manusia. Ketika Anda baca Injil, itu Yesus menyembuhkan. Bahkan kalau Anda baca Quran, Yesus itu Isa itu membangkitkan orang mati, menyembuhkan penyakit sopak itu apa? Kusta. Seperti itu. Jadi kalau orang Kristen berharap kepada Yesus ada dasarnya. Lalu dia katakan, dia saja dikalahkan oleh prajurit Romawi. Seandainya Yesus tidak bangkit, masih di kuburan seperti Muhammad, nah itu saya setuju dengan Anda. Ya, dia dikalahkan oleh Romawi, dibinasakan oleh Romawi. Tetapi apa? Tetapi Yesus bangkit, ya kan? Dia sendiri bangkit dan dia hidup seperti itu, ya. Nah, lalu saya mau tanya sama orang Muslim, bagaimana Muhammad yang dikalahkan oleh wanita Yahudi? Nah, tapi dia langsung kabur. Aduh. Yang saya heran itu begini loh. Tuduhan-tuduhan yang kalian tuduhkan kepada kami, kalau dibalikkan kepada kalian, kalian itu nangis bombay. Gitu loh. Coba, pertanyaan yang kalian tanyakan kepada saya itu tanyakan balik kepada Islam. Gitu loh. Kalau kamu menunjuk satu orang dengan telunjukmu, ingat, ada 4 dari telunjuk yang membalik kepada kamu. Coba ketika Muslim berseru-seru kepada Muhammad, Muhammadku, dengarlah seruanku. Nah itu coba gimana itu? Kenapa Anda berseru-seru kepada orang mati yang ada di kuburan? Kenapa Muhammad dikalahkan oleh seorang wanita Yahudi? Gimana? Yuk silakan. Ajukan yuk pertanyaan. Tapi siap pertanyaan yang sama dibalikkan kepada kalian. Gitu ya. Yuk kita kasih naik ada. Bentar ya. Sabar kita lihat ada Yesi Apriani. Yesi Apriani. Kok salah pencet saya? Kok malah anak Batak? Halo? Halo, anak Batak, silakan nyalakan kamera. Oke, baik, saya turunkannya. Mungkin ini anak Batak palsu. Saya kasih naik ada tadi Yesi Apriani. Ini mana Yesi Apriani ini sebentar ya. Yang saya pencet Yesi Apriani, yang naik anak Batak. Sebentar. Tadi saya lihat ada nama Yesi Apriani, mana ya? Muslimah tadi dia. Ini yang naik ini begitu banyak ya teman-teman. Ada 97 orang
Jadi teman-teman sabar ya, karena yang Kristen ini sudah saya bilang, teman-teman yang Kristen saya bilang jangan mengajukan permintaan naik, tapi masih juga ngeyel teman-teman. Ya seperti itulah ya teman-teman ya. Saya kasih naik mana tadi Yesi Apriani tadi? Nggak kelihatan. Tidak terlihat. Oke, tidak terlihat lagi. Mungkin dia sudah keluar. Kita kasih naik ada Bang Apo. Coba Bang Apo. Ya, Bang Apo. Selamat malam, Bang Apo. Malam. Ya, silakan Apo, nyalakan kamera. Kamu terus menghujat kamu ya. Apo, sebelum kamu ngomong, nyalakan kamera dulu. Saya tidak mau menyalakan kamera. Saya Kalau sudah aja. malu jadi orang Islam, jangan naik ke sini. Kamu aja udah malu nunjukin diri kamu sebagai orang Islam. Kenapa kamu nekat naik ke sini? Cuman jenggot aja yang panjang. Udah berapa bidadah? Kabur dia kan. Yo, silakan. Kita kasih naik Haki Ridho Lubis. Ini yang kemarin nih, Haki Ridho Lubis ini. Masih belum kapok ya teman-teman. Nah, hilang lagi kan? Haki Ridho Lubis. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada siapa ya? Ahmad Bukhari. Coba Ahmad Bukhari. Ya, Ahmad Bukhari. Ahmad Bukhari, silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Macet. Oke, Ahmad Bukhari macet, teman-teman ya. Kita kasih naik ada Angga Rukmah. Angga Rukmah. Orang Islam, kalau kalian naik, nyalakan kamera, buktikan bahwa saya menghujat, memfitnah, ya, mengatakan yang nggak benar tentang agama Islam. Kalau kalian bisa membuktikan, saya lompat dari Monas. Ya, Angga Rukmana, Muslim bang? Ya, Muslim lah. Muslim. Sudah lama bang nonton Edis TV bang? Sudah. Berapa bulan bang? Berapa bulan ya? Lupa ya bang. Setiap Oke. lihat itu saya cuma nyimak aja. Iya, banyak bang naik. muslim-muslim yang naik ke sini itu. Ada yang marah, ada yang mengiyakan, ada yang... Anda ini termasuk yang apa? Saya termasuk yang mengiyakan juga, ada yang penasaran juga. Kan? Nanti kalau ada yang meragukan Anda bukan muslim gimana? Coba baca satu surat dulu. Makasih. Coba baca satu surat dulu, biar nanti kami yakin Anda muslim. Apa? Surat apa aja terserah yang Anda hafal. Saya syahadat asyhadu Silakan. la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik, muslim ya, Itu muslim. adalah Oke, baik. Coba bang, Anda selama nonton channel saya banyak setuju dengan saya. Ya, ada yang setuju. Apa yang nggak ada setuju? Yang tidak Anda setujui apa? Sebenarnya saya tidak ada yang tidak saya setujui. Nah kan nggak bisa. Mustahil seorang muslim datang ke sini membuktikan bahwa saya melakukan sesuatu yang tidak benar tentang agama Islam. Karena saya tahu bang, semua yang saya katakan ada dalilnya, ada dasarnya. Pemahamannya saja yang berbeda. Coba, apa contohnya misalnya? Sama-sama kita itu memeluk agama yang berbeda kan. Mungkin saya yang sering-sering abang Edis katakan itu, kami orang Islam menuhankan Muhammad. Ya. Ini lagi. Bang, di dalam Al-Quran ada nggak orang-orang yang mempertuhan alim ulamanya? Enggak ada dong. Nggak Kalau saya tunjukkan ayatnya gimana? Tentang adanya orang-orang yang mempertuhan alim ulamanya. Ya, coba ditunjukkan. Ada nggak ayatnya? Enggak ada. Ada? Enggak ada.
Baik. Makanya saya bilang teman-teman, Bang Angga ini dia nggak ngerti agama Islam. Dan cuman bukan Bang Angga saja. Semua orang Islam nggak ngerti agama Islam. Baik. At-Taubah ayat 31 ya Bang ya, saya bacakan. Nih. Di dalam surat At-Taubah ayat 31 disebutkan mengenai orang-orang yang mempertuhan alim ulamanya Bang. Dan kalian itu sebenarnya mempertuhan Muhammad persis seperti orang-orang ini. Baik. Ini surat At-Taubah ayat 31. Oke. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Oke. Ada nggak orang-orang yang menjadikan alim ulamanya sebagai Tuhan? Memang dituliskan seperti itu. Tadi katanya nggak ada. Sekarang tiba-tiba ada. Lah piye to masih. Tadi katanya ada, tadi katanya nggak ada, sekarang ada. Gimana? Iya, memang di situ. Oke, sekarang saya balikan dulu kamera saya. Saya konfirmasi sekali lagi. Nanti biar Anda sadar, orang Islam itu mempertuhan Muhammad. Nanti saya jelasin. Jadi sekarang Anda sudah mengakui bahwa menurut Al-Quran, ada sekelompok orang yang mempertuhan ulamanya. Sekelompok orang yang mempertuhan ulamanya. Itu tidak mempertuhan, hanya mengikuti. Ini loh mempertuhan. Aduh, saya balikan lagi nih. Baru dibalik udah lupa. Waduh, sulit ini. Barusan saya balik kamera. Coba Anda yang baca dah. Kalau saya yang baca nanti Anda nggak ngerti. Nih, coba. Iya. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Oke, berarti mereka menjadikan alim ulama dan rahib-rahib sebagai Tuhan nggak? Ya. Berarti mereka mempertuhan rahib-rahib dan alim ulama nggak? Ya. Nanti saya balik lagi, awas nanti kalau lupa lagi ya. Saya balik lagi nanti kamera saya, awas nanti balik lagi nanti kita ke sini nih kalau lupa lagi nih. Baik, saya balik dulu. Berarti menurut Al-Quran, adakah orang-orang atau mereka itu mempertuhan alim ulama dan rahib-rahibnya? Ada, syukurlah kalau begitu. Baik. Nah, sekarang gini, sedikit Bang, biar saya lanjutin. Kata Muhammad, mereka itu mempertuhan alim ulama dan rahib-rahib mereka itu dengan cara bagaimana? Kenapa kok disebut mempertuhan? Menurut penjelasan Muhammad. Mengikuti dan patuh. Mengikuti dan patuh. Ya. Sebenarnya bukan hanya mengikuti dan patuh. Mereka mentaati mereka itu terlewat batas. Jadi kepatuhannya itu kepatuhan yang kebablasan. Contoh begini. Ulamanya bilang gini. Berzina itu boleh. Sedangkan Allah bilang berzina itu nggak boleh. Nah, ketika Anda patuh kepada ulama Anda, mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, atau sebaliknya menghalalkan yang diharamkan, atau mengharamkan yang dihalalkan, itulah kata Muhammad bentuk mempertuhan alim ulama dan rahib-rahibnya. Ya, mau saya tunjukin dalilnya nggak? Iya. Mau saya tunjukin dalilnya atau sudah percaya? Sudah, tadi saya sudah membaca. Oke, baik. Sekarang saya tanya Bang. Betul tidak Muhammad menghalalkan yang haram? Kemudian umat muslim lebih patuh kepada Muhammad dan umat muslim lebih taat kepada Muhammad? Tidak. Baik. Dalam Al-Quran, darah itu boleh nggak dikonsumsi? Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti diharamkan sama Allah ya? Ya. Oke. Kalau misalnya saya kasih bukti bahwa pengikut Muhammad meminum darahnya Muhammad gimana? Karena itu sayang kepada Muhammad. Berarti dia menghalalkan yang diharamkan Allah nggak? Ya. Nah, berarti dia lebih patuh tunduk kepada Muhammad ketimbang kepada Allah, betul? Dan itu menurut standar, menurut penjelasannya Muhammad, sudah mempertuhan mereka, betul? Ini, saya gantian yang ingin Silakan. Ketika manusia awam yang tidak bisa berkomunikasi secara langsung dengan Allah, secara otomatis yang menjadi panutan pada saat itu adalah Muhammad. Apapun yang dikatakan Muhammad, karena manusia itu yakin Tuhannya itu Allah, pasti dia mengikuti apapun itu kata Muhammad. Entah yang dikatakan itu menjadi benar atau salah. Nggak nyambung abang ini. Nggak gitu bang. Nggak nyambung bang, kita nggak bahas itu loh. Kok nggak nyambung bang? Iya. Gini aja dah, saya jelasin dulu lah sama Anda. Gini, Anda tahu nggak bagaimana penjelasan Muhammad kenapa orang-orang itu dihukumi atau dicap sebagai orang-orang yang mempertuhankan alim ulama dan rahib-rahibnya? Iya. Karena apa? Apa yang mereka perbuat terhadap alim ulamanya itu?
Yakin dia percaya kepada dia. Bukan yakin dan percaya aja. Mereka keyakinan dan ketaatannya itu tanpa batas. Bahkan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Nih, saya tunjukin dalilnya. Kita harus sabar mengajari orang Islam ya teman-teman ya. Nih ya, perhatikan. Ini tafsir At-Taubah ayat 30 dan 31. Di sini Muhammad menjelaskan bagaimana cara mereka mempertuhan atau menjadikan alim ulamanya sebagai Tuhan. Ya. Nih, saya bacakan ya. Ya. Di sini saya bacakan. Jadi Muhammad sedang membacakan surat At-Taubah ayat yang ke-31. Datanglah seorang Nasrani kepada Muhammad mengatakan bahwa kami tidak mempertuhan alim ulama kami. Nih ya. Nih, Adi melanjutkan kisahnya bahwa Adi menjawab Muhammad, sesungguhnya mereka tidak menyembahnya ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, tidak. Sesungguhnya mereka mengharamkan yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan yang haram bagi mereka, lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Ini penjelasan Muhammad nih. Iya. Cara mereka mempertuhan ulamanya adalah ketika ulama itu mengharamkan yang halal, diikuti sama mereka. Ketika menghalalkan yang haram, diikuti sama mereka. Sekarang, penjelasan Muhammad itu akan saya gunakan kepada muslim. Benarkah di dalam Al-Quran darah itu diharamkan? Kamu tadi sudah menjawab iya. Sementara Muhammad, darahnya diminum oleh para pengikutnya. Artinya pengikut Muhammad menghalalkan yang diharamkan Allah. Dan Muhammad menjadi pendukung orang tersebut. Nih, saya putarkan. Kalau saya ngomong Anda nggak percaya nih, darah Muhammad diminum. Perhatikan. Nih ya. Darah itu haram. Ini. Saya ulangi dulu, saya ulangi dulu ya. Nih. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam. Hijamah. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW. Darah kawan antum jangan antum itu. Dracula. Nah, inilah standar gandanya orang Islam. Kalau darah kawan antum minum, Dracula. Tapi kalau darah Muhammad Anda minum, bukan Dracula. Sekarang, betul nggak darah Muhammad diminum oleh para pengikutnya? Iya. Diminum, betul nggak darah itu haram? Haram. Menurut Muhammad, orang yang menghalalkan yang diharamkan Allah lebih patuh kepada orang tersebut, menuhankan nggak? Iya. Nah, berarti umat Islam menuhankan Muhammad ya di situ? Tidak menuhankan. Umat Islam atau pengikut Muhammad, sahabat Muhammad, menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Muhammad malah mendukungnya dengan berkata, haram tubuhmu disentuh api neraka. Muhammad malah jadi pendukung orang tersebut. Gimana? Memang pada saat itu seperti itu karena ya berarti menurut penjelasan Muhammad sendiri orang tersebut mempertuhan Muhammad. Setuju? Enggak lah. Nah, enggak setuju. Berat ini teman-teman ngomong. Coba di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Ahzab ayat 70, apa dikatakan di situ? Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Betul? Ya. Apa kata Muhammad di dalam hadis? Boleh berbohong. Apakah umat muslim lebih patuh kepada Allah? Ucapkan perkataan yang benar? Enggak, umat muslim taatnya sama anaknya Aminah itu. Umat muslim lebih patuh, lebih taat sama anaknya Aminah sekalipun dia menghalalkan yang diharamkan Allah. Sekarang saya tanya, bohong itu diharamkan nggak oleh Allah? Haram. Haram. Sama Muhammad dihalalkan nggak bohong itu? Ya karena itu di dalam posisi terdesak. Makanya saya bilang, kalian itu mempertuhan Muhammad sesuai penjelasan Muhammad sendiri. Semuanya kan cuma ingin mendapatkan hidayahnya. Semua orang hidup kan apa tujuannya? Kalau mati ada surga dan neraka kan? Siapa yang harus Anda taati, Allah apa Muhammad? Allah. Allah bilang boleh nggak berbohong? Nggak boleh. Muhammad bilang boleh nggak berbohong? Boleh dalam keadaan. Boleh. Siapa yang harus Anda lebih taati? Allah. Buktinya Anda taat sama Muhammad. Boleh nggak Anda bohong? Taat kepada Muhammad itu sunnah bagi saya. Iya, artinya ketika Anda taat kepada Muhammad di detik yang sama Anda melawan perintah Allah.
Kalau itu mengancam jiwa yang kita harus Sungguh nekat yang nyata. Aduh, sudah hampir jam 12 ini. Sudah banyak ini yang tidur nih. Udah 20.000 orang udah ngantuk-ngantuk ini. Gini bang. Karena semua itu kan mengharap semua ada di surga karena mengikuti Muhammad. Sedangkan yang bisa berkomunikasi langsung kepada Tuhannya itu adalah Muhammad. Apapun yang dikatakan Muhammad, orang Muslim itu mengikutinya. Ya, berarti Muhammad dijadikan Tuhan. Nah, orang yang bisa berkomunikasi sama Tuhan aja Muhammad kok. Iyalah, kalau masalah itu terserah. Berarti yang dijadikan Tuhan adalah Muhammad, anaknya Aminah. Saya akan ditanya. Gimana Anda ini? Kenapa Enggak, Anda Yesus akui dulu itu kan poin kita. Tadi kan Anda mengatakan saya tidak enggak. setuju dengan Anda ketika Anda mengatakan kami umat Muslim mempertuhan Muhammad, kan gitu. Iya, tidak. Ternyata setelah saya buktikan, ternyata betul Anda mempertuhan Muhammad, betul. Enggak, saya tidak mempertuhan Muhammad karena saya yakin yang bisa berkomunikasi dengan Allah Tuhan saya Yang itu bisa Muhammad. berkomunikasi sih. Itu yang diturunkan wahyu, yang bisa naik ke sana, yang bisa berkomunikasi dan menyebarkan apa yang Naik kemana? Muhammad. Naik kemana? Loh, yang bisa berkomunikasi dengan Allah itu kan Muhammad. Oke, di Quran mana ada Muhammad berbicara kepada Allah? Ya, ketika menerima wahyu seperti itu kan siapa lagi? Di mana ayatnya? Di semuanya. Loh, kan Bang Edis yang lebih tahu tentang Al-Quran itu. Baik, saya tunjukkan satu ayat ya. Baik. Berarti semua yang ada dalam Al-Quran itu adalah perkataan Allah, betul? Firman Allah. Ya, Baik, saya tunjukkan ya. Perhatikan. Aduh. Anda mengatakan bahwa seluruh yang ada di dalam Al-Quran itu adalah firman Allah. Anda ini nekat yang nyata. Saya tunjukkan kepada kalian bagaimana ayat yang tertulis di dalam Al-Quran. Baik. Baik. Ini surat Al-Fatihah nih. Tentu Anda tahu surat ini. Surat Al-Fatihah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini omongan siapa nih? Ya, itu kan ayatnya seperti itu. Omongan Nama siapa? Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan yang Maha Iya, Penyayang. perkataan siapa ini? Perkataannya Muhammad, bukan ya. itulah. Tadi Anda katakan Al-Quran itu firman Allah, betul? Ya, Oke, siapa yang bilang dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang ngomong di sini siapa? ya Allah lah. Allah ngomong, segala puji bagi Allah. Iya, Oke, baik. Allah ngomong segala puji bagi Allah. Terus ya, saya lanjutkan lagi. Kemudian Allah berkata, hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi Allah berkata kepada Allah supaya Allah nyembah Allah gitu. Coba siapa yang ngomong? Hanya kepada engkaulah kami menyembah. Ini yang ngomong begini siapa? Muslim lah. Oh, tadi katanya Allah, sekarang tiba-tiba Muslim. Di atas ini loh ya, saya bacakan. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini Allah yang ngomong ya. Itu kan surat Al-Fatihah, Bang. Iya, Al-Fatihah tahu. Yang ngomong di sini Allah. Itu kan pembuka. Iya, yang berbicara siapa? Yang berbicara. Yang berkata dengan nama Allah. Yang ngomong siapa? Inilah penulis lah. Penulis. Baik, tadi Allah sekarang penulis. Baik. Segala puji bagi Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Berarti ini bukan firman Allah. Ya, bukan, itu penulis. Pak. Bukan Itu kan firman pembuka. Allah. Itu kan penulis. Lalu kenapa Anda nekat mengatakan? Sama Sungguh nekat yang nyata. Itu, Bang. Aduh. Itu pembuka Al-Quran. Enggak. Coba, berarti Anda sudah akui bahwa Al-Fatihah bukan firman Allah? Ya bukan lah, itu kan pembuka Al-Quran isi. Terus Al-Quran perkataan siapa kalau gitu? Al-Fatihah perkataan siapa? Al-Fatihah itu pembuka. Iya, perkataan siapa itu tadinya? Ya penulis lah. Pengarang Al-Quran, betul? Iya, itu yang Berarti penulis, Al-Quran karang-karangan, betul? Tidak seperti itu. Nah, sekarang tidak. Tadi katanya bukan firman Allah, tapi tulisan penulis. Penulisnya manusia, betul? Penulis manusia. Oke, berarti dikarang oleh manusia, betul? Tidak dikarang. Disalin. Iya, disalin. Artinya, itu adalah sebuah doa dari sosok kami, kemudian dijadikan Al-Quran, dianggap itu firman Allah. Betul? Terus Injil, coba Injil. Pembukanya gimana? Seperti apa? Silakan, apa yang Anda tanya kepada saya? Yang paling depan Injil seperti apa? Saya pengen tahu. Saya kan Yang paling depan dari Injil. Baik, kita bukakan teman-teman. Kita jangan bisanya nanya terus. Nah, kita buka
Sabda Mobile. Kita buka pembuka Injil, kita buka dari Injil Matius pasal yang pertama ya. Baik, saya balik kamera saya. Baik. Injil Matius ya, Injil yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang pertama. Dibuka dengan kata-kata begini. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan dan seterusnya dan seterusnya. Apa pertanyaan Anda? Itu yang nulis siapa? Penulis. Nah, ya penulis. Yang ngasih tahu siapa? Yang ngasih tahu maksudnya? Yang ngasih tahu itu seperti itu. Injil dia ngasih tahu kalau ada cerita seperti ini siapa? Para saksi mata. Para saksi mata. Pada saat itu saksi mata sudah pasti seperti ini. Yang menulis saat ini sudah pernah bersaksi bahwa saksi mata itu seperti ini, tidak ada yang ditambah-tambahin. Baik, pertanyaan dia agak sedikit rancu ya teman-teman, dia agak sedikit panik. Baik, kita bukakan ya dari Lukas pasal yang pertama, perhatikan. Makasih Pak Gus Ibrahim. Baik nih ya, perhatikan. Kita buka Lukas pasal yang pertama. Dari mana keterangan ini didapat? Perhatikan. Nih. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal muasalnya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu benar. Nih, jadi dari mana? Jangan tenang, belum selesai. Jadi dari mana ini didapatkan? Dari para saksi mata dan pelayan firman. Nih, ya. Saksi mata dan pelayan firman. Puji Tuhan. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda. Metode yang digunakan Bible melaporkan peristiwa dari berdasarkan saksi mata itu ilmiah nggak? Ya kenapa harus diselidiki? Baik, berarti yang namanya penyelidikan itu tidak ilmiah. Tuh, kalau itu memang real kenapa harus diselidiki, Bang? Kau udah jelas-jelas ini. Tenang, tenang. Ya. Kita punya kepolisian negara Republik Indonesia yang tercinta. Ya, kita punya kepolisian kita yang kita banggakan, walaupun ya kadang-kadang agak sedikit menyebalkan, tapi tetap saja kepolisian kita. Baik, dengar. Ketika seorang penyidik melakukan penyelidikan, kemudian dikumpulkan bukti-bukti, diperiksa para saksi mata, kemudian dilimpahkan perkara itu ke pengadilan, dan juga jaksa juga melakukan seperti yang dilakukan penyidik itu, dia bantu polisi, nih begini sekarang, terus dilimpahkan ke pengadilan untuk dibuktikan. Pertanyaan saya, itu ilmiah atau enggak? Ilmiah. Sekarang saya tanya kepada kamu, Muhammad, dia dapat dari saksi mata atau dia semedi di gua? Dirinya sendiri. Makanya, tenang, kalau ada hakim, dari mana kamu tahu itu? Pak Hakim, saya tahu dari saksi mata. Saya menggali keterangan dari sini. Orangnya ini, katanya begini. Mantap. Coba Anda datang kepada hakim. Ketika Anda ditanya hakim, dari mana kau tahu itu? Dari bertapa di Gunung Bromo. Itu nanti palu hakim itu yang melayang ke kepala kamu. Makanya saya bilang, kalau kita ngomongin agama kamu itu, kita siapin bodrek, paramek banyak-banyak. Saya tanya, Muhammad tahu dari mana itu? Dan ingatlah ketika Isa berkata kepada Bani Israel, akan datang kepadaku seorang nabi namanya Ahmad. Saya tanya, Muhammad tahu dari mana? Ya karena itu adalah wahyu dari Allah. Wahyu. Sungguh nekat yang. Kalau cuman wahyu, semua orang bisa mengklaim. Lia Aminuddin bisa ngomong dapat wahyu. Baik, saya tidak salahkan dapat wahyu. Saya tidak salahkan. Oke. Kalau wahyu berarti dia harus punya tanda untuk membuktikan bahwa dia benar-benar seorang nabi. Jadi nggak boleh nabi itu ngaku-ngaku, nggak boleh. Saya menerima bisikan bahwa saya diberikan informasi. Oke lah, nabi-nabi oke lah ya. Nabi-nabi di dalam Bible itu harus dikasih sign atau tanda kenabiannya. Tanda kenabian itu berupa apa? Berupa tanda ajaib atau mujizat. Supaya perkataannya itu bisa didengar. Ketika Musa diutus oleh Tuhan, Musa berkeluh kesah kepada Tuhan dengan berkata, mereka nanti tidak percaya kepadaku bahwa engkau telah mengutus aku. Tapi apa kata Tuhan? Apa itu yang ada di tangan kananmu? Tongkat. Lemparkan itu ke bawah. Maka tongkat itu menjadi ular. Itu menjadi tanda nanti di hadapan orang Israel jika mereka tidak percaya. Ada tandanya kan? Tanda ajaibnya. Ya. Bahwa yang dikatakan itu betul-betul berasal dari hal-hal yang gaib, hal-hal yang kosmik. Sekarang saya tanya, mujizat apa yang Muhammad punya untuk membuktikan bahwa dia nabi? Tidak ada. Nggak ada
Anda berarti nggak beda jauh sama Ilya Aminuddin. Nabimu nggak beda jauh sama Lia Eden. Nggak ada mujizatnya. Mujizat cuma ngomong doang ngapain? Semua juga dia ngarang-ngarang ngomong aja, gimana Anda ini? Kita kembali lagi ya. Dalam agama Bang Edis, siapakah orang pertama yang ada di bumi? Udah lompat lagi ke sana kian kemarin ya. Udah, kalau nggak punya pertanyaan lagi jangan iseng-iseng di sini. Di sini bukan ajang iseng-iseng. Lompat lagi, bentar lagi nanti tanya. Mau fokus dulu, fokus. Kita lanjutin tadi. Kenapa kamu percaya dengan omongan Muhammad sementara dia nggak punya mujizat, nggak punya tanda kenabian? Kalau nggak punya tanda kenabian, orang cuma ngomong-ngomong doang. Nggak seperti itu, Bang. Mana Anda ini? Sekarang gini. Kalau kamu membaca, kalau Anda membaca kitab-kitab terdahulu, Taurat ataupun Injil, apa tanda kenabian di dalam Taurat dan Injil? Mukjizat. Mujizat, baik. Sedangkan menurut Muhammad, tanda kenabian itu apa? Tompel. Tompel. Anda sudah mengakui tanda kenabian berupa tompel. Makanya teman-teman, nih ya, lihat ini, nih. Bahira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan, dan daging itu berwarna kemerah hitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat. Tompel. Bagaimana nabi tanda kenabian tuh tompel dari mana? Makanya saya bilang, seandainya kamu menggunakan akal sehatmu, sudah sepantasnya Anda mempertanyakan keadaan psikologis Muhammad. Dari mana lah Muhammad tahu kalau tanda kenabian itu berupa tompel, Bang? Dari mana? Besok dia bilang lagi tanda kenabian itu berupa rambut pang begitu, terus Anda percaya aja. Gimana Anda ini? Semua itu kan kehendak Allah, Bang. Nabi Muhammad itu kan dijadikan nabi terakhir. Kadang-kadang Bang, kadang-kadang saya akui saya itu ngomongnya keras, membuat muslim tuh ngerasa sakit hati. Tapi yang saya omong ini bener loh masalahnya itu. Memang iya yang iya, makanya saya bilang, sejak kapan Bang di dalam Injil, dalam Taurat tanda kenabian tuh berupa tompel tuh sejak kapan? Ya, memang. Cobalah Bang, mikirlah dulu gitu loh. Makanya saya sebagai orang Kristen dibilang dalam Injil, dibilang dalam Taurat kami ada Muhammad, tanda kenabiannya tompel. Saya sebagai orang Kristen ya saya nggak mungkin diam lah Bang. Saya jawab lah, Muhammad kalian itu mungkin perlu kalian bawa dulu ke ini. Dari mana ada adalah tanda kenabian tuh tompel Bang? Jangan memfitnah terus Bang, hentikanlah fitnah yang nyata itu. Tidak ada fitnah Bang. Memang kalau semua alim ulama mengatakan seperti itu, karena yang terdahulu memang seperti itu. Oke, di Injil Taurat mana ada tompelnya? Enggak ada. Terus kenapa Anda fitnah bahwa dalam Taurat dan Injil ada tanda kenabian berupa tompel? Loh, enggak memfitnah seperti itu. Yang dikatakan ulama tadi kan seperti itu. Sungguh Anda nekat yang Bang. Kalau misalnya saya bilang begini, di dalam kartu keluargamu ada orang bernama Udin Sujono. Berarti harus nggak ada nama Udin Sujono di dalam kartu keluargamu? Ya, tidak ada. Berarti kalau tidak ada berarti fitnah kan? Ya. Nah, Muhammad bilang, kalian bilang di dalam Injil dan Taurat ada tanda kenabian berupa tompel. Ternyata dibaca nggak ada. Berarti fitnah nggak itu? Ya, fitnah. Dan tiadalah umat Islam itu melainkan melontarkan fitnah-fitnah terhadap Taurat dan Injil. Dan tiadalah mereka itu melainkan adalah orang yang mengada-adakan. Apakah itu yang mengada-adakan? Yaitu yang mengadakan yang tiada ada menjadi ada. Apakah itu yang tiada ada menjadi ada? Yaitu mereka yang hobi menjadi tukang sulap dan tukang sihir. Ya, cukup? Ya. Oke, baik Bang. Jadi itulah Bang ya. Jadi tolong besok-besok lagi kalau naik persiapkanlah diri dulu ya Bang ya. Oke? Saya persiapkan diri saya besok. Baik, saya turunkan ya Bang Rukma ya. Anda termasuk orang yang jujur. Terima kasih atas pengakuan Anda bahwa Al-Fatihah bukan firman Allah. Terima kasih atas pengakuan Anda bahwa Al-Fatihah itu adalah buatan manusia, betul? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Bang Angga Rukma. Saya turunkan ya, Bang ya? Oke. Oke, makasih Bang Angga. Saya turunkan ya. Ya, itulah teman-teman ya.
Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama.
Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan. Tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Syakur, beragama itu seperti memegang bara. Dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati.